Baik, kita lanjutkan untuk bukti transaksi kedua penyesuaian. Bukti transaksi kedua penyesuaian, terdapat persediaan akhir, kemudian beban sewa toko, asuransi bulan September, dan CKP. Kita lihat neraca saldo klasik kita lagi. Ini kita buka neraca saldo klasik kita lagi. Neraca saldo klasik. Nah, kita buka. Kemudian nomor dokumen kedua, nomor 1, persediaan akhir supply, setor supply 10.700.000. Sementara yang tersisa adalah 4.850.000. Maka perhitungannya nomor 2.1 ya. Perlengkapan. Ini neraca saldo menunjukkan angkanya kita buka neraca saldo kita 10.700.000. Kemudian sisanya tinggal 4.850.000. Artinya ini terpakai berapa? Terpakai adalah neraca saldo dikurangi dengan sisanya. Ini dia yang terpakai. Ini yang nanti kita jadikan sebagai perhitungan untuk mencatat jurnal penyesuaian. Ya, jadi nanti debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Angkanya berapa? Angkanya ini dia. Ini debit, ini kredit. Kira-kira gitu. Angkanya ini. Nah, kita tinggal membahasakan Inggris saja atau menggunakan akun yang sudah disediakan. Beban perlengkapan itu store surplus expense, kemudian perlengkapan adalah store surplus. Tinggal memasukkan aja. Kemudian transaksi yang berikutnya 2.2. Beban sewa toko bulan Desember. Kita lihat lagi neraca saldo kita. Oh, dulu dicatat sebagai prepaid rent 21.300.000. Berarti ini sudah ditentukan berapa besar untuk bulan Desember. Kita tinggal memasukkan saja. Nanti untuk 2.2 berarti debitnya adalah beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Angkanya berapa? Langsung aja masukkan 2.500.000. Ini dia. Itu ya. Untuk 2.2. Kemudian 2.3. Beban asuransi bulan Desember. Kita kembali buka neraca saldo klasik kita. Asuransi dulu ternyata juga dicatat sebagai prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka dan diketahui beban asuransinya 1.250.000. Berarti jurnalnya nanti juga sama. Langsung 1.250.000 ini angkanya. Begitu, kemudian tinggal mencari akunnya, beban asuransi, kemudian kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Insurance expense sama prepaid insurance. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya 2.4. Taksiran kerugian piutang adalah 5% dari saldo piutang. Kita lihat saldo piutang kita. Piutang, account receivable 658.900. Kita tulis piutangnya, piutang 658. Coba tadi 658.900. 658.900. Nah, ini piutangnya. Ketentuannya di soal itu CKP-nya 5%. 5%-nya. Maka
CKP-nya adalah CKP-nya sama dengan ini dikalikan 5%. Ketemulah 329 sekian. Kita lihat lagi neraca saldo klasik kita. Kita sudah punya CKP 19 juta. Ini CKP-nya harusnya ini CKP. Kemudian di neraca saldo CKP-nya itu 19 juta. Pas 19 juta. Maka selisihnya sama dengan ini dikurangi ini. Inilah angka yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Maka jurnalnya nanti adalah beban kerugian piutang. Kreditnya adalah CKP. Bad debt expense, kreditnya allowance for doubtful debt. Kira-kira seperti itu saudara-saudara untuk analisis transaksi bukti transaksi nomor 2. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencatatnya ke dalam ke dalam Accurate? Bagaimana untuk mencatatnya? Yang pertama ya tinggal buka saja Accurate-nya. Kemudian lewat buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Kita masukkan nomor buktinya BM121. BM12. Tadi sudah 12.1, ini salah soal, BM12.2. Kemudian kita masukkan tanggalnya 31 Desember 2018. Deskripsinya adalah penyesuaian tulis, perlengkapan, kemudian sewa, asuransi, dan CKP. Misalnya kayak gini. Oke, satu persatu kita masukkan. Untuk persediaan berarti expense store supplies expense. Kita masukkan. Angkanya tadi kita lihat lagi angkanya 5.850, 5.850. Ditatap. Kemudian kreditnya adalah supplies, store supplies. Kita masukkan 5.850. Bawahnya. Kemudian yang kedua tadi adalah beban sewa. Kita cari sewa adalah rent expense. Rent expense. Kita masukkan angkanya. Rent expense angkanya 2.500.000. Kemudian prepaid rent. Prepaid rent 2.500.000. Kemudian yang ketiga adalah asuransi, insurance expense. Insurance expense angkanya 1.250.000. Kemudian prepaid insurance. Prepaid insurance bukannya 1.250.000. Yang terakhir adalah bad debt expense. Bad debt expense masukkan. Tadi hitungannya kita buka lagi 13.945.000. 13.945. Kemudian yang berikutnya adalah cadangan kerugian piutang, allowance for double debt, 13.500.000. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Kita pilih simpan dan tutup. Ya, selesai. Kemudian berikutnya transaksi ketiga.
Transaksi ketiga adalah penyusutan equipment. Untuk penyusutan equipment ada 3 ini. Transaksi ketiga ada 3. Penyusutan equipment, gaji yang belum dibayar, dan listrik yang belum dibayar. Ini tidak usah membuat perhitungan. Kita mulai dari penyusutan equipment dulu. Untuk penyusutan equipment di bulan Desember, langkahnya pilih aktivitas, kemudian periodik, proses akhir bulan, kita pilih Desember, kemudian 2018, pilih OK. Proses akhir bulan selesai, kita pilih OK. Itu bukti yang ketiga, nomor 1 untuk penyusutan peralatan. Selanjutnya, gaji yang bulan Desember yang belum dibayar dan listrik yang belum dibayar. Ini lewat modul Kasbank, buku besar, kemudian bukti jurnal umum, kemudian masukkan tanggalnya, bukti ketiga BM123, tanggalnya 31 Desember 2018, kemudian gaji dan listrik yang belum dibayar. Kita pilih beban listrik, electricity telepon dan electricity expense, debit 3.500.000, kemudian kreditnya adalah beban utang beban expense payable. Ini 3.500.000. Yang pertama. Kemudian yang kedua atau poin ketiga kalau di bukti transaksi itu adalah listrik dan ini yang ketiga dulu. Listrik dan telepon angkanya saya rubah 2.200.000, mohon maaf, 2.200.000. Ini 2.200.000. Kemudian yang berikutnya adalah gaji yang belum dibayar. Berarti beban gaji, wages and salaries, 3.500.000. Kemudian expense payable lagi. 3.500.000. Begitu saudara untuk transaksi ketiga untuk penyesuaian gaji dan listrik yang belum dibayar. Kemudian untuk penyusutannya menggunakan periodik. Ini simpan dan tutup. Ini nomornya sudah dipakai, berarti kurang ini. Simpan dan tutup. Oke. Setelah simpan dan tutup, kemudian lihat neraca saldo klasik kita, pilih perbarui, maka akan muncul nanti beban-beban dan angka yang sesungguhnya di neraca saldo. Oke, untuk transaksi terakhir kita lanjut setelah video berikutnya.